Ibu kena serangan jantung mendadak dan dirawat. Untuk biaya operasinya, aku terpaksa pinjam ke rentenir. Baru sebulan, bunganya sudah jadi ratusan juta. Sekarang aku bukan cuma harus bayar biaya pengobatan ibu yang mahal tiap hari, debt collector juga nongkrong di depan rumah sakit. Intan Wijaya, utangmu sudah telat 3 hari. Kalau nggak bayar, aku ke rumah sakit, cabut selang oksigen ibumu. Jangan sok kurang ajar. Intan, alat monitor ibumu, biayanya hampir habis. Kalau sebelum sore ini nggak dibayar, peralatan dasarnya akan di stop. Cari jalan keluar secepatnya. Mau lari kemana lagi? Nggak bayar, ganti kamu jadi jaminan. Kamu sudah sadar. Untung cuma gegar otak ringan, nggak apa-apa. Astaga. Suster, barusan melihat ada tulisan di HP-ku nggak? Nggak ada. Kamu mungkin belum pulih betul. Istirahat lagi dulu. Bro, lihat nih. Ini baru aja aku beli, edisi terbatas. Keren. Masih berani pamer juga? Jangan kira aku nggak tahu. Kau beli jam rusak ini habis sekitar 110 juta rupiah. Biaya pengobatan ibu bulan ini, kau nggak mau keluarin sepeser pun. Ngomong apa sih? Ini mana 110 juta? Ini cuma sekitar 44 ribu rupiah. Beli barang palsu di lapak. Omong kosong. Fakturnya ada di sini. Pas 110 juta, Kau malah nuding aku. Kalung di leherku ini, beli sekitar 600 ribu rupiah. Kenapa kau nggak bayarin biaya pengobatan ibu? aku nggak peduli. Pergi jual jammu ini. Jangan dijual. Aduh, jual kalungmu. Ayo, pasti kau punya uang. Bayarin biaya pengobatan ibu. Ayo. Iya, ini benar. Aku benar-benar bisa lihat harganya. Wah, aku beruntung. Aku benar-benar dapat hoki besar. Cara cepat dapat uang, yaitu main barang antik. Tapi sekarang aku hampir nggak punya uang buat makan. Sudah keluar dari rumah sakit, masih buang sampah sebanyak ini. Sekitar 330 juta rupiah. Tante, cermin ini aku baru saja tidak sengaja buang. Lihat, itu sudah pecah. Nggak berharga. Nona, ngapain kamu? Begini. Aku kasih sekitar 110 ribu rupiah. Kamu jual cermin ini ke aku. Cermin ini juga nggak bisa dijual mahal. Mending kasih aku buat kenang-kenangan. Beneran? Oke, ini untukmu. Ambil. Mau beli apa, Mbak? Toko kami ini, toko barang antik yang bona fide. Barang murahan nggak ada. Aku bukan mau beli. Aku mau jual cermin perunggu ini. Ini cuma barang tiruan modern.
Pengerjaannya kasar, patinanya pun penuhan buatan. Karena kamu masih muda, aku urus dengan sekitar 110.000 rupiah. Coba lihat lebih teliti lagi, bos. Bagian belakangnya ini, gaya buatan masa Yongle. Relief 100 burung bermotif awan dan petir. Ciri khas dinasti Ming sangat jelas. Memang nggak bisa lihat, atau coba tipu aku? Wah, mata Mbak tajam juga. Mataku sudah kabur karena tua. Salah lihat. Cermin perunggu ini barang lama pertengahan dinasti Ming. Patinanya alami. Kondisinya masih lumayan. Harga pas sekitar 330 juta rupiah. Sekarang juga aku transfer. Barang antik memang cepat dapat uang. Tapi andalkan keberuntungan saja nggak stabil. Ayo cari beberapa barang antik lagi. Cepat-cepat kumpulkan biaya operasi dan rentenir ilegal. Wah bos, Anda yakin ini dari dinasti Qing? Barang asli? 100% asli. Lihat warna glasir ini, berkat glasirnya. Harga pas sekitar 1 miliar 100 juta rupiah. Sedikit pun nggak bisa kurang. Sekitar 1 miliar 100 juta rupiah? Sekarang cuma tinggal segitu. Kalau salah beli lagi, di zaman ulang tahunku pasti dijek saudara-saudara. Barang Tiwan nilai sekitar 1 miliar 100 juta rupiah? Licik banget. Bos, cawan teh rusak ini berapa? Itu dapat dari tukang rongsok, barang rongsokan. Mau ambil silakan. Sekitar 4.400.000 rupiah, tidak bisa ditawar. Saya beli. Oke. Nona kecil, cari barang lagi ya. Ah, baru beli ya, Bos Hartono. Ya ampun. Ini cawan teh tungku kekaisaran dinasti Song. Apa? Lihat warna glasirnya. Warna biru langit dengan retak es. Walau rusak, kalau diperbaiki, nilainya sekitar 880 juta rupiah. Apa, Pak Tua Hartono? Kamu serius? Barang ini udah lama di lapak saya. Kenapa baru bilang sekarang? Kan kamu juga nggak pernah tanya. Nona, saya tawar 45 juta, jual ke saya. Coba saya lihat. Wah, benar-benar tungku kekaisaran. Saya tawar 47 juta. Pak Salim, ngapain ikut berebut? Saya tawar 50 juta. Nona, kita kan sudah pernah berurusan. Prioritas untuk saya dong. Baik, sepakat 50 juta. Baik. Bagus. Gaya pengobatan ibu bisa bertahan lagi sebentar. Mbak cantik ini, tunggu sebentar. Ini orang yang tadi hampir keluar 50 juta untuk barang palsu. Tampan sih, tapi seleranya payah. Ada urusan. Saya tadi melihat cara Anda menilai cawan teh itu. Luar biasa. Saya ingin belajar menilai barang antik dari Anda. Sebut saja biaya belajarnya. Baik. Waktunya 11 miliar 1 juta. 1 miliar 100 juta? Anda ini pantas segini? Lumayan juga. Kalau mahal ya sudah. Tunggu. Saya 1,1 miliar rupiah. Aku bayar. Tuan muda Reza Saputra dari Kota Samudra dapat modal sekitar 110 miliar rupiah untuk merintis usaha. Sekarang cuma tinggal sekitar 1,1 miliar rupiah. Aku lihat energi baru bagus, tapi investasiku gagal. Aku diejek musuh bebuyutanku. Si tukang buang uang. Awalnya masih ada sekitar 22 miliar rupiah. Tapi harus beli hadiah ulang tahun sepuh untuk kakek. Ada temanku bilang bisa bantu. Uangnya langsung kuserahkan semua padanya. Hasilnya, dia bilang padaku, proyeknya kekurangan dana. Uangnya semua sudah dimasukkan. Sekarang uangnya tidak bisa ditarik. Jadi sekarang, buat beli hadiah untuk kakek saja. Susah. Kamu jelas ditipu. Si paling pintar. Dari 110 miliar jadi 1,1 miliar. Visi investasimu benar-benar satu-satunya. Kupikir visimu kuat, juga punya kemampuan menilai. Aku ingin minta tolong.
Pilih proyek untuk diinvestasikan. Untung dibagi rata. Ini sekitar 1,1 miliar rupiah. Adalah kesempatan terakhirku untuk bangkit. Bos Pratama, tolong investasi lagi sedikit. Proyek digital AI kami sungguh punya masa depan. Algoritmanya sudah terobosan. Masa depan apa? Sudah bahas sekitar 4,4 miliar rupiah. Hasilnya nihil. Aku tidak akan beri sepeser pun lagi. Tunggu ajalmu saja. Proyek manusia digital AI, nilai potensial sekitar 6,6 miliar rupiah. Ini target besar. Lihat pria berjas di sebelah itu? Sudah lihat? Investasikan padanya. Sekarang, ambil proyeknya, segera. Masukkan 11,9 miliar rupiah yang kamu punya. Tapi dia baru saja dihujat habis-habisan. Proyeknya hampir gagal. Justru karena orang lain buta, emas baru bisa jatuh di depanmu. Manusia digital adalah sektor yang sedang naik daun. Kalau kamu sekarang memberi bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah saat sulit, imbalannya di masa depan bisa sekitar 11 miliar atau 110 miliar rupiah. Cepat, sekarang juga. Nanti diambil orang lain. Pak, halo. Saya sangat tertarik dengan proyek manusia digital AI Anda. Sangat tertarik. Ingin investasi sekitar 1,1 miliar rupiah. Serius? Proyek kami masih awal, risikonya besar. Yakin? Bisa tanda kontrak sekarang? Transfer langsung? Benarkah? Saya ubah kontraknya sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah percaya pada kami. Negara hari ini umumkan akan menjadikan manusia digital kecerdasan buatan sebagai industri prioritas. 3 tahun ke depan, awas dana sekitar 22 triliun rupiah. Dapat dukungan negara. Bos Pratama? Oh, mau investasi lagi? Maaf, saya sudah dapat investor. Mana mungkin secepat itu? Bohong siapa? Kamu tidak punya visi, bukan berarti orang lain juga. Terima kasih banyak. Saya segera kembali. Fokus pada riset. Tidak akan mengecewakan kalian. Intan, luar biasa. Oh ya, Intan. Aku sangat optimis dengan proyek ini. Baru-baru ini, platform siaran gemilang. Data trafiknya sangat bagus. Aku berencana menambah investasi lagi. Nanti pasti bisa mendapat untung besar. Platform siaran gemilang, minus 200 juta. Proyek ini jangan diinvestasikan. Perusahaan ini bermasalah. Kalau diinvestasi, bakal rugi 200 juta. Masa sih? Laporan keuangan mereka, semua menunjukkan untung. Lagi pula data trafiknya sangat bagus. Percayalah padaku, jangan sampai diinvestasikan. Sekarang hentikan saja kontak dengan perusahaan ini. Baiklah. Aku ikut kata-katamu. Intan, cepat lihat ini. Platform siaran gemilang. Diduga melakukan penggelapan pajak. Siarannya disegel. Bahkan penanggung jawabnya juga ditangkap. Astaga. Benar-benar seperti yang kamu katakan. 200 juta? Hampir saja. Nyaris saja. Itu hal biasa. Tenang saja. Intan, kita berdua jangan cuma kerjasama asal-asalan lagi. Aku ingin saya mendirikan sebuah perusahaan investasi. Kamu yang bertanggung jawab atas naluri? Bukan. Maksudku bertanggung jawab atas prediksi risiko strategis dan penemuan nilai. Sedangkan aku bertanggung jawab atas operasional, mencari dana, dan berkomunikasi dengan pihak lain. Nanti kita gabungkan kekuatan tak terkalahkan. Keuntungan dibagi rata 50-50. Adil dan masuk akal, jujur untuk semua. Bagaimana? Kedengarannya bagus. Sudah kepikiran nama perusahaannya? Akan dinamai Investasi Bintang Raya. Kedengarannya seperti ada uang yang terus mengalir. Bagus. Kalau begitu aku sekarang langsung buat kontraknya. Intan, si penjilat ini, bukan, pelindung kuat ini akan selalu mendukungmu. Siapa pelindung siapa sih? Tapi punya partner yang patuh dan berduit. Kayaknya oke juga. Intan, di depan itu kawasan pengembangan lahan pinggiran kota. Banyak pengembang masih ragu, entah layak diinvestasi atau tidak. Hei, berhenti. Ini lahannya, harus kita dapatkan.
Ini tempat terpencil sekali. Percaya deh, ini lahan emas. Cepat telepon tanya harganya. Halo? Oke. Ditawar sekitar 11 miliar rupiah. Harga dasar sekitar 10 miliar 600 juta rupiah. Tapi aku sekarang... uang saku tinggal ratusan juta rupiah. Terus gimana? Vilaku akan aku gadai. Daripada nganggur, mending kita coba. Kalau gagal, aku numpang makan di rumahmu. Tidak takut rugi total? Tidak, aku percaya kamu. Lagi pula, masakan di rumahmu enak nggak? Enak, bisa bikin kenyang. Pinggiran kota ini akan dapat peluang besar. Intan, cepat ke sini. Intan, lihat. Diumumkan, rencana wisata budaya pinggiran kota, lahan yang kita beli tepat di zona inti. Pak Saputra, kami mau tawar sekitar 10 miliar rupiah untuk beli lahan pinggiran kota Anda. Kapan bisa taking kontrak? Kapan saja. Intan, kau ini Dewi rezekiku. Aduh, mulai sekarang. Aku ikut kau saja, suruh ke timur, aku takkan ke barat. Reza Saputra. Kau main-main dengan aku? Ini karena terlalu senang, murni kegembiraan bisnis. Mau balas cium? Mimpi kali. Dengar ya. 5 juta dalam 3 hari jadi 50 juta. Itu baru namanya visi. Ini baru visi sejati. Sudah, nanti kita lanjut bicara. Intan, berkatmu, pertarungan balik keadaanku ini sukses besar. Wah, sekarang utangku sudah lunas. Aku bahkan sudah kirim sekitar 500 juta yuan ke ayah ibu. Sekarang aku lagi mikir cari rumah bagus untuk sendiri. Villa yang dulu aku gadai sudah ditebus kembali. Lagi pula kosong juga percuma. Kau pindah saja ke sana. Anggap saja tunjangan perusahaan. Wah, bagus banget. Makasih ya. Wajar kan kita partner. Rugi sekitar 110 miliar. Balik modal malah gara-gara seorang wanita. Itu Pak Saputra. Dan Tuan Muda Reza bahkan memberikan villa tepi pantai yang Bapak berikan padanya kepada Nona Wijaya. Aku ingat Reza. Sepertinya tak tertarik pada cewek. Kenapa kali ini begitu perhatian? Mungkin Tuan Muda Reza kali ini serius. Selidiki. Latar belakang motifnya. Setiap hari keberadaannya aku mau tahu. Pak Saputra. Bagas Kurniawan, utangmu ke Bank Jaya. Kapan mau dibayar? Diam saja. Kalau hari ini nggak bayar, tanganmu kuputus. Sudah kubilang, kontrak kalian itu jebakan. Aku cuma pinjam sekitar 66 juta rupiah. Kenapa harus bayar 10 kali lipat? Jangan banyak omong. Bunga ya segitu. Kalau nggak bayar, hari ini kami kasih pelajaran buatmu. Calon aktor terbaik berhenti. Sudah telepon polisi. Berhenti. Sudah telepon polisi. Katanya 3 menit lagi sampai. Pergi sekarang masih sempat. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Kamera pengawas di jalan ini. Semua ada di sini. Kalian pukul orang, pemerasan, cukup buat kalian masuk penjara. Bertahun-tahun. Bagaimana? Mau ngobrol sama polisi? Dia utang berapa? Aku yang bayar. Tapi
Jangan ganggu dia lagi. Wah, datang yang tajir. Pokok dan bunga total sekitar 220 juta rupiah. Bayar sekarang. Pokoknya sekitar 66 juta rupiah, ditambah bunga yang sah, sekitar 11 juta rupiah. Mau ambil? Nggak mau, urus sama polisi. Kurasa bos kalian juga nggak mau berurusan hukum. Baiklah, kau beruntung. Transfer. Ayo pergi. Terima kasih, uangnya akan kubayar. Tapi, kenapa kau menolongku? Namaku Intan Wijaya, bekerja di bidang investasi. Aku jago menilai orang. Dari penampilanmu, sangat bagus. Tertarik jadi aktor? Aktor? Kamu agen? Bisa dibilang begitu. Aku lagi cari bakat baru yang potensial. Kamu layak dapat yang lebih baik daripada dikejar preman. Aku cuma lulusan SMA, kerja di restoran. Utang menumpuk. Nona Wijaya, jangan bercanda. Aku serius. Penampilan dan karismamu memang untuk kamera. Kalau mau, aku mau danai biaya pelatihan dan pengemasannya. Bantu kamu mulai karir. Kenapa pilih aku? Aku tak punya apa-apa. Karena aku lihat yang orang lain tak lihat. Gimana mau ambil risiko? Oke. Aku ikut kamu. Katanya ada wanita kaya, suka punya simpanan muda. Dia cantik dan kaya. Kenapa mau bantu aku? Masa cuma karena lihat aku punya potensi? Atau jangan-jangan Untuk sementara kamu tinggal bersamaku dulu. Calon aktor terbaik nih. Bakal kaya raya. Nona Wijaya cantik dan kaya. Lagi pula aku yang untung. Nona Wijaya, aku siap. Kapan saja bisa mulai? Nona Wijaya, aku siap. Kapan saja bisa mulai? Intan, apa? Salah paham. Cuma salah paham. Aku kira Nona Wijaya mau memeliharaku. Mikir apa? Aku undang kamu untuk menandatangani kontrak sebagai artis. Suruh kamu tinggal di sini juga biar lebih gampang koordinasi kerja. Boleh tinggal. Jaga jarak 3 meter. Lain kali bawa pria pulang, ingat panggil aku. Biar aku bantu. Pak Saputra, ini catatan keberadaan Nona Wijaya. Kemarin, dia bawa pria tak dikenal pulang ke villa. Tinggal 3 jam baru keluar. Besok panggil Reza ke sini. Aku mau bicara langsung dengannya. Baik, Kak, ini buat apa? Kamu tanya buat apa? Kak, Bagas adalah artis baru yang kami kontrak. Intan bawa dia ke villa cuma untuk urusan kerja. Artis? Perusahaan investasi kalian kapan urus dunia hiburan? Nona Wijaya, sebelumnya kamu bantu Reza hindari masalah pilih lahan. Selalu tepat, tapi nggak wajar. Kamu prediksi pakai apa? Kalau aku bilang langsung, aku punya mata penilai, pasti aku dibedah untuk diteliti ya. Aku cuma pakai pengalaman. Biasanya, lihat data project lumayan detail. Pengalaman? Cuma pengalaman bisa prediksi rencana wisata budaya instansi terkait. Bisa tahu rentenir ilegal bakal digerebek? Kak, sebelum Intan ambil keputusan, selalu riset mendalam dulu. Dia cuman jago menangkap inti permasalahan. Itu saja. Waktu itu di platform siaran Gemilang, dia cek arus faktur perusahaan mereka. Selama setengah tahun, baru ketahuan masalahnya. Laporan-laporan ini aku belum pernah lihat sebelumnya. Aku salah paham.
Terima kasih Pak Saputra. Aku dan Reza kan partner bisnis. Wajar kalau aku bantu dia. Investasi Bintang Raya baru mulai. Kalau butuh bantuan, grup Saputra kami akan sediakan dukungan sumber daya. Wah, Pak Saputra murah hati ya. Kebetulan aku lagi butuh naskah. Boleh tahu di pihak Bapak Perusahaan Bintang Raya baru berdiri. Ini naskah sisa pilihan orang lain. Kalian pilih beberapa untuk coba dulu. Intan, lihat ini. yang ini, tema urban modern. Alurnya sangat klise. Kamu yakin? Percaya aku, pasti laris. Kakak, aku percaya Intan. Bagas butuh modal awal untuk syuting. Tapi uangku sekarang nggak cukup. Hah, Intan, kita kesini buat apa? Cari barang murah? Tentu, peti kayu cendana ungu dinasti Qing. Di dalam ada 3 gulungan lukisan kaligrafi Cheng Banjiao. Total nilainya sekitar 17 miliar 600 juta rupiah. Kita bakal kaya. Ehem. Ah, Bos, peti kayu jelek ini dijual berapa? Sekitar 11 juta rupiah. Nggak boleh nawar. Peti ini dibuat dari kayu tua. Wajar harganya segitu. Deal. Nona Wijaya, kali ini nemu harta karun apa lagi? Bos Hartono, aku minta ahli memeriksa. Pak Saputra, Nona Wijaya, lukisan ini palsu. Tintanya terlalu baru, kertasnya pun juga kertas Xuan tiruan modern. Aku tak bisa menerimanya. Masa sih? Intan sebelumnya selalu tepat menilai. Bos, coba periksa lagi. Di bagian dalam gulungan lukisan, tertera kap bangkiau sebesar butir beras. Wah, ini sangat langka. Aku harus minta ahli memeriksanya. Datang lagi 3 hari kemudian. Wah, Nona Wijaya, mata tajammu sungguh luar biasa. Bos Hartono, sama-sama. Ini semua berkat Anda, kami jadi bisa belajar. Jabatan tangan, tak perlu. Tangan Intan kami masih halus, tak tahan genggaman semangatmu. Oh iya, betul-betul. Aku terlalu bersemangat. Nona Wijaya, Pak Saputra, beberapa karya Seng Bankiau asli ini, aku Pak Hartono yang ambil. Harga patok, sekitar 12 miliar 600 juta rupiah. Selain itu, sesuai aturan di bidang kami, aku akan berikan untukmu pribadi komisi 20%. Kalau ada barang bagus lagi, ingatlah Pak Tua Hartono ini. Bos Hartono cepat sekali. Deal. Baik. Bagus. Selanjutnya, rencana pelatihan Bagas Kurniawan dan koordinasi dengan tim produksi. Halo sutradara, saya aktor Bagas Kurniawan. Penampilan lumayan cocok, tapi kamu tak punya pengalaman syuting. Coba peran pemeran pria ketiga dulu. Sutradara, lihat ini. Ini daftar aktor kandidat. Mereka semua punya sentimen negatif yang belum dipublikasikan. Kalau bocor saat tayang, reputasi drama ini bisa terpengaruh. Reputasi drama ini bisa terpengaruh. Kok kamu tahu hal yang belum terekspos ini? Aku ini investor. Penilaian risiko itu dasar. Bagas memang belum berpengalaman, tapi cepat belajar. Penampilannya juga cocok dengan cerita. Awal pemeran pria utama yang berjuang.
Aku mau investasi sekitar 2 miliar 200 juta rupiah untuk promosi awal drama. Dana promosi sebesar itu untuk produksi kita bisa hemat banyak biaya. Bagaimana kalau dia coba peran utama? Baik. Oke, kamu jadi pemeran pria utama. Nona Wijaya, penilaianmu lebih jitu dari tim casting profesional. Senior Surya, Pencahayaan di adegan ini terlalu gelap, kulitku jadi kelihatan jelek. Atur ulang. Dan lagi, dialogku di adegan ini terlalu sedikit. Panggil penulis naskah untuk ubah. Minimal tambah 3 halaman adegan. Kalau tidak, aku tak bisa main. Senior Surya, naskah sudah ditetapkan dari awal. Diubah mendadak, takut mengganggu jadwal. Ubah, atau aku mogok. Lagi pula aku masih punya kontrak drama lain. Aku tak kekurangan proyek ini. Gimana sutradara? Sekarang ganti orang sudah terlambat. Ya ampun. Senior Surya, 2 hari ini kau syuting di 3 lokasi sekaligus. Kemarin subuh jam 2, masih syuting adegan malam. Di lokasi sebelah. Hari ini kau terlambat 2 jam. Menurut kontrak, kau sudah melanggar 3 kali. Dan lagi, aku juga tahu 3 tahun lalu, karena sok jagoan, kau diboikot industri. Skandal gelap ini, kalau tersebar online, popularitasmu sekarang bisa hancur. Omong kosong, tidak ada itu. Oh, begitu? Aku punya tanggal ilmu. Di banyak lokasi dan kesaksian kru. Kalau kau merasa kerjasama tak perlu, kita jalani prosedur hukum. Selain denda kontrak, kau juga harus ganti biaya keterlambatan kami. Baik. Tak perlu diubah. Sekarang bisa syuting. Nona Wijaya dengan tepat tunjuk beberapa aktor yang terekspos negatif. Membantu Bagas dapat peran utama. Informasi ini, bahkan divisi humas grup kami, tidak dapat kabarnya. Bagaimana dia tahu? Perlu diselidiki lebih dalam. Sumber info Nona Wijaya? Sementara tidak perlu. Acara cicip anggur merah nanti. Suruh Reza pergi bersama Nona Wijaya. Alasannya apa? Bilang saja untuk perluas jaringan relasi. Paham, aku segera atur. Intan Wijaya. Apa matamu terlalu tajam? Atau tahumu terlalu banyak? Lafit ini dari kebun anggur kelas 1 luar negeri. Jumlahnya terbatas. Harga buka lelang sekitar 660 juta rupiah. Tiap penawaran naik minimal sekitar 110 juta rupiah. Sekitar 726 juta rupiah. Sekitar 880 juta rupiah. Sekitar 1 miliar 100 juta rupiah. Ada apa? Lafit ini langka banget, nilai koleksinya bagus. Jangan tawar ini tiruan, nanti rugi. Laku. Sommelier, ambilkan anggur Burgundi itu. Nona Wijaya, kebun anggur ini tak begitu terkenal. Harganya cuma sekitar 176 juta rupiah. Anda yakin pilih ini? Yakin pilih yang ini. Menurutku potensinya besar. Anggur ini aku ambil. Sekitar 176 juta rupiah. Intan, luar biasa. Kebun anggur Burgundi itu baru menang penghargaan emas internasional. Sekarang, nilai pasarnya sekitar 2 miliar 420 juta rupiah. Barusan ada yang hubungi aku, mau membelinya. Langsung jual saja ke dia. Bagaimana? Nilai potensinya sekitar 6 miliar 600 juta rupiah. Memang orang pilihanku. Hebat. Info kemenangan kebun anggur Burgundi oleh Dewan Juri baru dipastikan internal seminggu lalu. Mengetahui informasi kemenangan yang belum diumumkan sebelumnya.
Ini bukan lagi sekadar visi yang tajam. Sudah tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Perlu diselidiki? Tidak perlu. Bukannya kita punya satu proyek wisata budaya tentang anggur? Serahkan ke Nona Wijaya dan timnya. Baik, Pak Saputra. Pak Saputra, Kakak, ada keperluan apa? Awalnya kami khawatir Nona Wijaya hanya beruntung. Tapi nyatanya Nona Wijaya memang visioner. Grup Saputra kami berencana bekerja sama dengan Investasi Bintang Raya untuk kembangkan proyek wisata budaya yang integrasikan anggur merah. Kami akan gabungkan acara cicip anggur merah dengan pameran budaya. Bagaimana menurutmu? tentu bisa. Lahan E dekat pintu keluar tol, akses transportasi mudah, tapi fasilitas sekitarnya kurang. Lahan B dekat kawasan wisata, arus orang besar, tapi ada sengketa pembebasan lahan. Lahan C lokasinya di tengah, fasilitas pendukungnya juga lengkap, tapi harganya paling tinggi, sekitar 176 miliar rupiah. Betul-betul. Selanjutnya, mohon Nona Wijaya beri pendapat. Lahan A akses transportasi mudah, tapi fasilitasnya kurang. Tingkat pengembalian investasinya hanya 3%. Tidak cocok. Lahan B, sengketa pembebasan lahan butuh setengah tahun. Risiko penundaan proyek terlalu besar. Lahan C meski harganya tinggi, tapi tadi saya lihat dokumen perencanaan dari instansi terkait. Itu akan jadi zona budaya inti di masa depan. Jadi lahan C adalah pilihan prioritas. Rancangan ini belum dirilis ke publik. Nona Wijaya, bagaimana Anda tahu? Waktu riset dulu, saya sempat ngobrol dengan teman di pusat pendanaan, ngomongin soal ini. Baik. Selanjutnya, tinggal negosiasi harga. Untuk hari ini cukup dulu. Kalian pulang saja dulu. Selanjutnya, saya perlu bicara dengan Nona Wijaya mengenai masalah negosiasi. Detailnya. Oh, baik. Aku ikut dengerin juga. Kamu kan nggak paham. Dengerin juga percuma. Biarkan Nona Wijaya yang kasih tahu kamu nanti. Pulang saja. Semua penilaian akurat. Nona Wijaya belakangan ini, waktunya selalu lebih awal dari rilis resmi informasi. Skandal gelap tim produksi. Anggur merah menang penghargaan. Rencana lahan, saya tidak tahu dengan cara apa Nona Wijaya mendapatkan informasi ini. Juga tidak tahu mengapa Anda membantu Reza. Saya hanya berharap ke depannya jangan sampai menyakiti Reza. Oh, jadi Anda berbicara sebagai kakaknya, bukan sebagai Pak Saputra. Tenang saja Pak Saputra, saya tak akan pernah menyakiti Reza. Saya mengerti. Terima kasih Nona Wijaya. Tidak masalah. Negosiasi selanjutnya. Masih perlu bantuan Nona Wijaya. Sekitar 176 miliar rupiah. Tidak bisa kurang sedikit pun. Lahan saya lokasinya strategis. Banyak yang mau. Pak Hadi, Pak Hadi, Anda belakangan ini sedang pinjam ke bank ya? Dengar-dengar perusahaan bahan bangunan Anda lagi kekurangan dana. Kalau dalam 3 bulan tak bisa bayar, bank akan menyita pabrikmu. Kok kamu tahu? Hah? Harga dasarmu sebenarnya sekitar 143 miliar rupiah. Cuma mau naikkan harga untuk untung lebih. Tapi kami sudah hubungi pemilik lahan B. Dia mau jual dengan harga 154 miliar rupiah. Kalau udah 76 miliar, cocok. Kami bisa langsung ajak kamu tanda tangan kontrak lahan B. 154 miliar tak bisa turun lagi. 145 miliar rupiah. Kami bisa bayar sekarang. Kalau setuju, kontrak sudah kubawa. Intan. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Sepertinya aku semakin menyukaimu.
Besok kuatur kamu dan Nona Wijaya cek proyek wisata budaya. Kalau memang suka, katakan saja dengan berani. Intan, aku ada yang mau bilang. Apa? Intan, sejak kenal kamu, kau bantu aku balik modal, bantu aku buka perusahaan. Dulu, ku pikir investasi yang penting. Tapi sekarang ku sadari, keberadaanmu di sampingku adalah yang terbaik. Aku menyukaimu. Maukah jadi pacarku? Rahasia mataku ini, kalau terbongkar, apa Reza Saputra akan takut? Apa dia akan anggap aku monster? Maaf, aku belum siap. Kita tetap rekan bisnis. Bukannya juga bagus? Baik, aku akan tunggu. Tunggu hari kau siap. Apa pendapatmu tentang adikku? Reza baik dan juga sangat bersemangat. Anak itu ya. Setelah investasinya gagal, dia jadi sangat murung. Kamulah yang membuatnya bangkit kembali dan datang kembali percaya dirinya. Aku tahu dia baik. Tapi ada beberapa hal yang belum kupikirkan bagaimana mengatakannya. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Tapi yang penting adalah bisa atau tidak saling jujur. Reza bukan orang yang dangkal. Dia menyukaimu. Maka akan meringas segala sesuatu tentangmu. Apalagi, kamu juga pernah membantu keluarga Saputra berkali-kali. Aku percaya pada karaktermu. Aku mengerti. Oh. Ini adalah sejumlah benda peninggalan dinasti Qing yang kembali dari luar negeri. Isinya campuran asli dan palsu. Nanti, masih perlu kamu yang memastikan. Baik, tidak masalah. Saputra. Barang-barang dari luar negeri ini yang kembali total 20 buah. Setiap buah adalah barang berharga dinasti Qing. Total sekitar 260 miliar rupiah. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin membeli, saya bisa mengurangi sekitar 22 miliar rupiah. Dari warna glasir dan pola hiasannya, sepertinya barang asli. Intan, tolong lihatkan untukku. Tuan Markus, Anda menipu kami ya? Tuan Markus, Anda menipu kami ya? Nona Wijaya, perkataan Anda tidak bisa sembarangan diucapkan. Semua ini sudah melalui penilaian profesional. Lihatlah, ini dari masa Qianlong, gayanya. Tulisannya kaku, dan bagian dasarnya terlihat jelas, jejak penuaan kimia modern. Alkohol mudah dihapus. Lalu rui giok itu? Serat di dalamnya, jelas buatan manusia. Serat giok asli, tidak serapih itu. Mau bohong siapa? Hanya fast mapping biru putih ini lumayan. Ini, kalau Bapak hanya beli ini, fast mapping biru putih gaya Swande, 40 juta. Bagaimana? Deal. Baik. Halo Pak Saputra, saya akan pajang fast mapping biru putih ini di gedung pameran. Dengan begitu tak hanya bisa meningkatkan popularitas proyek, tapi juga menyebarkan budaya tradisional. Tak masalah, nanti saya akan undang media lagi untuk exposure lebih besar. Baik, terima kasih Pak Saputra. Bagus. Bagas, beberapa naskah populer ini semuanya sedang tren. Kalau diterima, bisa nambah banyak penggemar. Kamu baru meledak, harus manfaatkan kesempatan. Aku tak mau cuma jadi bintang populer. Aku ingin beralih jadi aktor berbakat. Peran di naskah-naskah ini terlalu datar semua. Tidak menantang. Hei, Intan, tolong lihatkan apa ada peran yang cocok untukku. Yang ini berlari melawan angin, film sutradara Hartono. Ceritanya tentang kurir yang berjuang jadi desainer. Perannya berlapis-lapis,
cocok untuk transisimu. Sutradara ini adalah sutradara Hartono yang terkenal, tapi dia tak pernah pakai aktor populer. Bagas mungkin audisi saja tak lolos. Tenang, biar aku yang urus. Gampang. Aku segera berangkat. Sudah aku bilang Bagas, tak cocok untuk peran ini. Kalian ini lebih baik pulang saja. Sutradara Hartono lihat nih. Selama 3 bulan terakhir, catatan pelatihan akting. Dia sengaja berlatih gerakan kurir. Sengaja memulai setengah bulan lebih awal untuk merasakan kehidupan nyata. Bahkan cara mengangkat kardus. Cara naik sepeda yang benar pun sudah dilatih sampai mahir. Selain itu, investasi Bintang Raya bersedia tambah investasi sekitar 11 miliar rupiah. Tak akan ikut campur dalam karya sutradara. Hanya berharap sutradara bisa kasih Bagas kesempatan audisi. Baik. Kalau begitu minggu depan datang audisi. Kalau audisi tak lolos, walau ada investasi, aku tetap tak akan pakai dia. Terima kasih sutradara Hartono. Aku pasti tak akan mengecewakan sutradara. Halo, halo. Hujan turun? Cepat antar ke sini. Siap. Terima kasih, Guru. Bagus sekali. Peran ini jadi milikmu. Aku lolos, Intan. Aku lolos. Sudah kuduga kau bisa. Ayo, berikutnya. Sudah jam berapa ini? Kok belum datang juga? Beberapa pendatang baru yang audisi ini, ada yang terlalu kaku, ada yang kurang jiwa, tak ada yang cocok. Pemeran pembantu pria ini, teman pemeran pria utama, harus punya aura keadilan dan kesan cerah. Ya, Aktingnya solid. Saat adegan dengan Bagas, ada chemistry. Di masa depan bisa jadi aktor berkelas. Sutradara Hartono. Coba beri kesempatan pada pendatang baru itu. Dia, ayo cepat-cepat. halo para senior, nama saya Rian Setiawan. Ayo mulai. Intan, pemilihan pemainmu memang selalu spesial, tidak seperti orang lain. Aku cuma merasa dia cocok dengan perannya. Intan. Film pertama Bagas, penjualan tiket hari pertamanya langsung tembus sekitar 10 miliar. Menurutmu, film ini akhirnya bisa dapat untung berapa? Nilai potensinya sekitar 1,76 triliun rupiah. Menurutku minimal sekitar 1,76 triliun rupiah. Intan. Partner. 2 tim tembus 1,76 triliun rupiah. Bagian keuntunganku juga sudah masuk. Selamat ya, transformasimu sukses. Aku ingin berdiskusi sesuatu dengan kalian. Aku ingin memasukkan bagian keuntunganku dalam investasi Bintang Raya. Menjadi pemegang saham perusahaan. Tanpa kalian, tidak akan ada aku seperti sekarang. Aku ingin berkembang bersama kalian. Selamat bergabung dengan Bintang Raya. Mulai sekarang, kita adalah rekanan. Urusan perusahaan ke depannya, kita bahas bersama. Laporan data proyek ini menunjukkan keuntungan tahunan bisa mencapai 50%. Selain itu, biaya tenaga kerja lokal sangat rendah, sangat berpotensi. Perwakilan luar negeri sudah mengirimkan semua dokumennya. Menurutmu, apakah kita harus investasi? Nggak boleh diinvestasikan. Data dalam laporan ini ada masalah. Aku sudah cek kebijakan setempat. Mereka sedang menyesuaikan bea masuk keluar produk pertanian. Ditambah situasi makro tidak stabil. Sangat mungkin akan dikeluarkan pasal yang membatasi perusahaan modal asing. Investasi akan rugi. Nona Wijaya, Anda pasti salah. Laporan kami sudah diaudit oleh lembaga profesional. Ini yang saya temukan kemarin dari pengumuman instansi terkait. Mulai bulan depan, proyek pengolahan produk pertanian akan naik 30%. Dan untuk perusahaan modal asing, porsi saham tak boleh melebihi 49%. Menurut Anda, proyek seperti ini bisa memberi kita untung 50%? Audit. Kita evaluasi ulang dulu. Kita bertemu lain kali. Sampai jumpa lagi. Intan, untung kamu cepat tahu. Bisa-bisa kita rugi besar. Permintaan buah tropis di selatan benua selalu tinggi. Potensi di bidang ini pasti besar. Halo Pak Salim, saya mau tanya, kapasitas produksi pusat budidaya Anda bagaimana? Di pusat kami tanam mangga, durian, manggis, dan buah tropis lain. Instansi terkait juga sangat mendukung, memberi banyak subsidi. Dan permintaan pasar internasional sangat besar. Pendapatan tahunan bisa stabil di 20%. Pak Salim, kami investasi 17 miliar rupiah untuk dapat 30% saham.
Selain itu, kita harus tanda tangani perjanjian keuntungan minimum. Jika pendapatan tahunan tak capai 15%, Anda harus bayar selisihnya. Bagaimana? Bisa. Saya yakin pusat kami bisa capai 20% keuntungan. Perjanjian minimum tak masalah. Baik. Intan, proyek bagus lagi ditandatangani. Mulai sekarang, proyek luar negeri kita. Mulai dari sini. Betul. Ayo kita kembangkan investasi bintang raya. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga ke seluruh dunia. Intan, gelombang pertama mangga Pak Salim sudah dikirim dengan lancar. Uji mutu, lulus semua. Kualitasnya bagus. Bagus sekali. Kalau pengiriman ini lancar, kerjasama kita dengan pusat budidaya itu bisa dibilang aman. Oh ya Bagas, minggu depan pulang kan? Iya. Daftar nominasi festival film sudah diumumkan. Dia harus pulang persiapan karpet merah dan wawancara. Media sudah mulai pemanasan promosi. Nona Wijaya, kami sangat tertarik dengan visi Anda. Mari kita bicara. Siapa? Tak ada nama. Tapi nada pesannya yakin sekali. Tidak seperti undangan bisnis biasa. Jangan-jangan Adrian Nugraha? Aksi-aksinya di kalangan industri belakangan banyak sekali. Penilaian publiknya juga buruk. Siapapun itu, akhir-akhir ini kita harus rendah hati. Ke pusat budidaya itu, ingatkan Pak Salim. Proses koordinasinya harus standar, jangan tinggalkan celah. Modal Puncak Nugraha kembali dengan gempa gembor. Pendirinya Adrian Nugraha umumkan ekspansi ke bidang investasi budaya. Adrian Nugraha ini di luar negeri saja sudah beberapa kali kena gugatan bisnis. Caranya sangat tidak bersih. Dia kembali sekarang dan mengincar kita, sepertinya bukan kebetulan. Jangan khawatir. Aku di sini. Kita jalani saja selangkah demi selangkah. Dia tak akan bisa cari kesalahan. Aku cuma tak mau terlibat dalam masalah. Susah payah baru sampai di titik ini. Aku tahu. Mulai besok, semua proyek eksternal akan kutemani kau menemui. Intan, Saputra. Festival film sudah diatur. Bulan depan berangkat. Terima kasih atas banyak. Akhir-akhir ini, apa kau pernah bertemu orang aneh? Ada seorang wartawan selalu menanyai aku, apa hubunganku denganmu? Pertanyaannya sangat menjebak. Sepertinya orangnya Adrian Nugraha. Begini, akhir-akhir ini semua acara publikmu akan kusuruh Rian Setiawan menemanimu pergi. Nona Wijaya, langsung saja aku ingin investasi di Bintang Raya. Atau mempekerjakanmu sebagai penasihat utama. Syaratnya, terserah kau. Pak Adrian, kami tak butuh mitra. Nona Wijaya, konon setiap investasimu selalu untung. Keahlian ini belajar dari siapa? Hanya keberuntungan. Kalau tak ada urusan lain, aku masih ada rapat. Nona Wijaya, di dunia bisnis, keberuntungan tak akan selalu berpihak padamu. Dia di luar negeri, punya beberapa catatan gugatan. Semua penipuan bisnis. Tapi bukti kurang. Orang seperti ini takkan mudah menyerah. Kita harus waspada. Data internal perusahaan mungkin dicuri. Cek jaringan perusahaan, apa ada login tidak wajar? Memang ada. 3 IP luar negeri, coba bobol dinding api. Waktunya semua dini hari. Ya, Adrian Nugraha, nafsu besar sekali. Taruh penilaian internal, proyek energi baru ini di server berbagi di lokasi yang mencolok. Buat kontennya terlihat asli. Data intinya ganti semua. Kau ingin dia menyambar umpan? Kalau dia mau intel, kita kasih hadiah besar. Rekaman telepon Pak Salim. Dengar ini. Kata bos Adrian itu, kalau aku tak jual saham, dia akan putuskan jalur logistik hilirku. Pak Salim, aku Intan. Soal jalur logistik, Grup Saputra bisa bantu atur. Lakukan sekarang. Saham itu jangan lepas. Apapun tawarannya, jangan terima. Nona Wijaya, cara yang bagus. Bahkan Grup Saputra turun tangan.
Bos Adrian, bisnis masing-masing jalankan sendiri. Kau sentuh orangku, aku pasti balas. Aku selidiki kau. Sebelum cedera, kau biasa saja. Setelah cedera, kau jadi jenius investasi. Intan Wijaya, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Sama seperti dibilang, cuma keberuntungan. Kalau bos Adrian tak percaya, ya sudah. Kau Aksa Putra, lawan sudah sambar umpan. Sedang unduh dan analisis habis-habisan laporan palsu kita. Masih coba lacak sumber laporannya. persis perkiraan kami. Mereka kira sudah temukan jalur informasi kami. Akhir-akhir ini kenapa ya? Kepala sering pusing-pusing. Biarkan dia selidiki. Petunjuk yang ditanam di laporan itu, anggas perusahaan konsultan luar negeri yang sama sekali tidak ada. Perusahaan konsultan luar negeri. Saat dananya dan tenaganya sudah habis di situ, Saatnya kita bertindak. Ada apa? Tidak enak badan? agak lelah. Tidak apa-apa. Intan, soal penangkapan ini, serahkan padaku dan kakakku. Istirahatlah yang cukup. Adrian Nugraha melalui 3 perusahaan cangkang telah transfer dana sekitar 176 miliar rupiah ke dalam negeri. Siap diinvestasikan ke proyek-proyek palsu yang kalian bocorkan sebelumnya. Ini adalah jalur lengkap aliran dana. Rantai bukti sudah lengkap. Sudah lengkap. Pusat pengawasan sudah saya hubungi. Begitu dia menyelesaikan transfer dana, yang terakhir langsung bisa ditangkap. Baik. Intan. Intan, Aku baik-baik saja. Kamu yang sudah bekerja keras. kenapa? Baru mimpi buruk. Jangan takut. Aku di sini. Ayo. Adrian Nugraha sudah dibawa. Terlibat manipulasi pasar, penghimpunan dana ilegal, dan usaha mencuri rahasia dagang. Sebagian besar dana yang dia bawa sudah dibekukan. Intan. Intan. Aktivitas otak Nona Wijaya lebih tinggi dari orang biasa. Tapi, tidak ada lesi organik. Vertigo kali ini mungkin karena kelelahan mental yang berkepanjangan dan ketegangan berlebihan. Ini adalah reaksi stres. Kalau begitu, apakah dia berbahaya? Harus istirahat total. Otaknya seperti mesin yang bekerja terus-menerus. Kalau tidak berhenti, bisa fatal. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu tiba-tiba pingsan. Bikin aku kaget setengah mati. Dengar kata dokter. Kamu harus istirahat. Baik. Aku nurut. Reza Saputra ini, dokumen dan laptopku disita semua. HP-ku dibatasi, cuma 2 jam sehari. Aku bosan sekali. Mau nonton film bareng? Atau main catur? Rasanya aku bakal tumbuh jamur. Ayo. Anggap saja libur panjang. Pikirkan nanti pernikahan kita. Bulan madu kemana?
Intan, masih mikirin perusahaan? Reza, maksudku kalau kemampuanku salah atau hilang, apa kamu kecewa? Intan Wijaya, saat aku jatuh cinta padamu, menurutmu, karena kamu bisa cari uang? Karena kamu sendiri takut, tapi berani lawan bos licik untuk orang asing. Kemampuanmu adalah sayapmu, tapi kamulah alasan aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Wajahmu lebih segar. Rasanya lebih ringan. Tentu, aku awasi terus. Seorang temanku minta tolong carikan orang. Aku tahu kamu libur. Tapi kurasa kamu akan tertarik. Kakak, Intan? Sungguh-sungguh sekali. Anda masih lingkungan? Tidak. Tidak. Cuma merasa semua ini indah. Sayang sekali kalau hilang. Jauh sejenak dari urusan itu. Mungkin bagus. Buat Intan. Gimana rasanya? Kembali lagi? Lumayan baik. Lihat semua bekerja dengan tertib. Aku merasa diriku tak begitu penting. Omong kosong, kaulah jiwa perusahaan ini. Tapi, jiwa pun perlu liburan. Tenang, perusahaan ada aku. Sepertinya aku bisa merasakan sesuatu. Apa? Kemampuan itu masih ada. Tapi tak segelisah dulu. Seperti air pasang yang surut sedikit. Tapi lebih dalam. Bisa hidup damai bersamanya. Nona Wijaya, aktivitas otakmu sekarang sudah stabil di level tinggi yang sangat sehat. Tak akan ada lagi fluktuasi berlebihan seperti dulu. Ternyata istirahat cukup dan penyesuaian mental bisa menstabilkan bakat ini. Bagus sekali, Intan. Terima kasih dokter. Beberapa waktu ini tubuhku terasa lebih ringan. Itu bagus. Kondisimu sekarang seperti bakat ini sudah dikendalikan dengan baik, bukan didorong. Sekarang kau bisa pelan-pelan kembali hidup dan bekerja normal. Tapi ingat, jaga keseimbangan kerja dan istirahat. Sampai baik. Bu Direktur, Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. tidak apa. Yang penting kamu kembali dengan selamat. Semua baik-baik saja. Berdasarkan evaluasi komprehensif, nilai investasi proyek fase 2 memang lebih tinggi, 40% dari fase 1. Namun berkat peningkatan teknologi dan optimisasi rantai pasok, return yang diharapkan bisa naik 5-7%. Struktur keuntungan jangka panjang juga akan lebih stabil. Saya setuju lanjutkan proyek fase 2. Tapi ada 2 hal perlu ditambahkan. Pertama, kontrak harus memasukkan klausul perlindungan terhadap fluktuasi harga bahan baku kunci. Proporsi spesifiknya mengikuti cakupan yang saya tentukan tadi. Kedua, rencana dukungan lokal
untuk tim teknologi. Perlu diperinci lagi. Terutama sistem rencana darurat. 2 poin yang Nona Wijaya sebut sangat krusial. Setelah rapat, segera kirimkan draft tambahan kepada saya dan Nona Wijaya. Baik Pak Saputra Nona Wijaya, kami segera menyesuaikan. Intan sudah lama beristirahat, baru kembali sudah serius sekali. Tidak mungkin aku terus membebanimu sendirian. Klausul perlindungan ini tulisannya bagus. Tapi kupikir denda pelanggaran kontrak bisa dinaikkan 5% lagi. Rantai keuangan pihak lain agak ketat. Kurasa kita perlu lapisan pengaman ekstra. Baik, ikut saranmu. Bagas ada naskah baru. Katanya direkomendasikan sutradara Hartono. Minta kamu tinjau. Naskah ini tulisannya bagus. Tema realisme. Karakternya berlapis-lapis. Sampaikan ke Pak Bagas agar dia persiapkan dengan baik. Jangan buru-buru ambil drama populer lagi. Intan, kurasa kamu jadi lebih mantap. Kemampuan itu masih ada. Aku sudah belajar cara berdamai dengannya. Tidak terburu-buru, tidak serakah, tidak buta. Soal Pak Salim, dia minta kita investasi lagi 5 juta yuan untuk perluasan lahan durian. Katanya permintaan pasar tinggi. Siklus durian panjang, risikonya besar. Beritahu Pak Salim, kami bersedia tambah 3 juta yuan, tapi harus ada perjanjian pembelian dengan keuntungan minimum dan pendanaan bertahap. Berdasarkan hasil tiap tahap, baru pertimbangkan lanjut atau tidak. Selain itu, minta mereka berikan dokumen ekspor 3 bulan terakhir dan laporan uji mutu. Kita perlu verifikasi volume pengiriman aktual. Baik, aku segera koordinasi dengan Pak Salim. Kamu khawatir soal pusat budidaya itu? Bukan khawatir, tapi hati-hati. Kemampuan itu bilang, proyek ini memang layak diinvestasi. Tapi bisnis tidak cuma melihat potensi, tapi juga menghitung dengan jelas. Sekarang kamu punya mata penilai plus kalkulator, tak terkalahkan. Intan Pak Saputra. Film sutradara Hartono itu audisiku lulus. Dapat peran pria kedua. Hebat, karakternya sudah kubaca, cocok banget buatmu. Intan aku mau ambil sebagian dari bayaranku, investasikan ke perusahaan untuk proyek perlindungan. Kerajinan tangan tadi, walau tak dapat untung besar, tapi menurutku bermakna. Nah, proyek ini bukan investasi bisnis, tapi kerjasama sosial. Dana yang kamu tanam akan kami gunakan khusus untuk tujuan khusus. Kami akan rutin kasih laporan progres. Aku percaya kalian. Intan, yang kita lakukan sekarang, sepertinya bukan cuma cari uang. Tapi sudah punya tanggung jawab. Lihat. Proyek ini ada di barat kota, fokus ke kawasan industri kreatif budaya. Ada dukungan kebijakan. Kalian tertarik ikut perencanaan proyek tahap awal? Lokasi proyek ini bagus. Dan ada dukungan juga. Proyek ini bisa diambil, tapi jangan investasi dulu. Kita bisa kasih jasa perencanaan dan pemasukan sumber daya. Ambil saham kecil, risiko rendah, untung stabil. Intan semakin mirip investor sejati. Semua gara-gara kalian mendesak. Kak, jangan puji dia. Nanti, dia pasti bakal begadang lagi ngecek proyek. Halo? Intan, ada masalah di pihak Pak Salim. Katanya perusahaan logistik minta naik harga mendadak. Kalau tidak, putus kerjasama. Yang dimiliki Adrian Nugraha itu perusahaan logistiknya? Ya, meski Adrian Nugraha sudah ditahan, anak buahnya masih terus buat ulah. Tenang dulu. Hubungi dulu perusahaan logistik Grup Saputra. Minta mereka tangani sementara. Sekaligus, suruh divisi hukum kirim surat resmi, gugat mereka melanggar kontrak. Selain itu, suruh Pak Salim cari lagi perusahaan logistik lain. Dan harus merebut dalam satu keranjang. Baik, aku segera urus. Reza, jangan terburu-buru. Harus tetap tenang. Oke. Aku paham. Hal seperti ini nanti pasti akan kita hadapi lagi. Kita selesaikan selangkah demi selangkah.
Pihak lawan sudah setuju. Jalankan sesuai kontrak lama. Tapi bulan depan saat perpanjangan, harus naik 15%. Tidak usah. Selama 3 bulan ini kita sudah temukan 3 jalur baru. Biaya lebih murah, layanan lebih baik. Beritahu mereka, setelah kontrak habis, kerjasama tidak perlu dilanjutkan. Bukannya terlalu keras? Dalam kerjasama bisnis, kita tak boleh terus-terusan ditekan. Kita punya cadangan, tak perlu takut ditekan. Intan, cara kamu tangani masalah semakin tegas. Karena kalau ragu-ragu, justru akan kena masalah. Kalau begitu, kapan urus-urusan kita? Urusan kita, Tentu urusan pernikahan kita. Kasih aku status resmi dong. siapa yang lamaran seperti ini? Lalu minta bagaimana? Aku siapkan dulu. Pak Saputra, sekarang jam kerja. Tolong serius sedikit. Baik Nona Wijaya. Kalau tentang masalah logistik selanjutnya, akan kupercepat. Selesai secepatnya. Baik, silakan lanjutkan. Nanti malam kita bicara lagi. Intan, Pak Saputra. Souvenir yang dibawa pulang dari festival film, satu untuk masing-masing. Terima kasih. Aku suka. aktor terbaik kita Bagas, semakin perhatian ya. Wajar saja. Oh iya, sutradara Hartono tanya. Apakah perusahaan kita minat ikut investasi? Film dokumenter sosial tentang pewarisan-warisan budaya tak benda. Arah spesifiknya, Fokus pada beberapa perajin senior, mendokumentasikan keterampilan dan kehidupan mereka. Keuntungan komersialnya mungkin tidak tinggi. Tapi terima. Nanti kirimkan proposalnya padaku. Anggarannya kami yang atur. sudah kuduga kalian akan setuju. Kalau begitu, aku balik ke lokasi syuting dulu. Silakan. Film dokumenter sosial? Nona Wijaya, semakin punya idealisme ya. Memang kenapa? Bukankah aku cari uang untuk melakukan hal yang ku mau? Boleh. Sangat boleh. Istriku, calon istriku, apapun yang dikatakannya pasti benar. Siapa calon istrimu? Kau dan aku cuma masalah waktu. Intan, kakakku tadi telepon kita. Dia tanya, kapan rencananya persiapan pernikahan? Kok kakak Saputra lebih buru-buru daripadamu? Kata kakakku, keluarga Saputra sudah lama tak ada acara bahagia. Dia ingin ikut meramaikan. Katanya, semua proses bisa dia tangani sepenuhnya. Kita berdua cukup hadir saja. Lalu kamu bagaimana? Pendapatku tak penting. Yang penting bagaimana pendapatmu. Dulu aku bilang, tunggu kamu siap. Sebenarnya dulu, aku sudah siap. Hanya saja waktu itu Waktu itu kenapa? Waktu itu aku merasa kebahagiaan datang terlalu mendadak. Aku takut tak pantas. Juga takut ia akan hilang. Tapi sekarang aku tak takut lagi. Baik kemampuan maupun kekayaan, semua hanya alat. Tangan yang menggenggamku, kamu yang menemaniku melewati semua ini, itulah yang nyata. Jadi kamu setuju? Setuju. Tapi pernikahannya sederhana saja. Sederhana dan hangat sudah cukup. Semua sesuai keinginanmu. Sederhana. Hangat. Oh ya, aku akan telepon balik kakakku. Baik. Intan, bagaimana halaman rumput ini? Tidak jauh dari pusat kota, lingkungannya juga privat. Bagus juga. Oh ya, daftar tamu. Sudah dibuat? Sudah hanya kita, beberapa teman dekat, dan keluarga. Tentu juga anggota senior perusahaan. Oh iya, Bagas bilang dia pasti datang. Jadi pendamping pengantin pria. Oh iya. Kemarin ibu telepon aku. Katanya kondisi tubuhnya sudah pulih hampir total. Pasti bisa hadir di pernikahan. Baguslah. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Intan? Sini, meski waktu itu kau tolak aku, tapi lamaran resmi tetap tak boleh kurang. Nona Intan Wijaya. Maukah kau menikahiku, biar ku jaga kau seumur hidup, percaya dan temani kau. Entah kemampuan penilaianmu ada atau tidak, kau akan selalu jadi investasi paling berhargaku. Aku mau
Lihat kamera, senyum dong. Pak Bagas, jangan cengir gitu. Aku senang, akhirnya sah. Hah, lihat wajah bodohmu. Tada, hadiah pernikahan. Bukan barang mewah, cuma properti dari peran. Di film pertamaku, sebuah koin. Semoga rezeki kalian mengalir deras. Tapi yang terpenting, jangan lupa niat awal kita. Makasih, hadiahnya unik banget. Iya. Bro, film lo sama Rian. Sebentar lagi syuting selesai kan? Iya, bentar lagi. Intan, proyek kerajinan tangan. Yang dulu kau incar itu, sutradara bilang, mau ngajak artis perusahaan kita untuk belajar dan merasakan langsung. Kupikir ini kesempatan bagus. Boleh, aku yang atur. Anggap saja sebagai pelajaran budaya tradisional buat pendatang baru. Halo? Bu Jaya, varietas mangga baru kami, pesanan ekspor pertamanya sudah ditandatangani. Ayo mulai mendekat. Bagus sekali Pak Salim. Selamat ya. Tampaknya rezeki berlipat. Dari terlilit banyak utang, hingga memiliki semua ini. Seperti mimpi. Tapi yang terpenting, aku bukan lagi gadis yang hanya bisa lari panik mengandalkan mata penilai. Aku punya cinta dan benci, punya rekan, punya karier dan idealisme yang kuperjuangkan. Masa depan mungkin masih ada badai, tapi aku tak lagi takut. Karena aku tahu, visi yang sesungguhnya bukanlah melihat nilai, tapi melihat ke dalam hati sendiri dan menghargai kebahagiaan yang sudah digenggaman. Intan mikir apa? Mikir masa depan kita. Nanti hari masih panjang. Kita jalani pelan-pelan bersama,